ngantuk. Jangan sampai ada yang ketiduran karena kameranya tolong diaktifkan dan suaranya dimatiin aja. Ada nggak sibuk kamera saya, Bu? Kenapa? Kamera saya ada nggak sibuk? Suaranya kedengaran cuma kecil. Kamera saya ada nggak, Bu? Hmm? Kamera Amirul Akbar. Iya ada. Boleh pakai juga, Bu. HP dengan itu. Ya, HP keluarnya, Bu ya. Nah oke ya, bisa saya mulai? Bisa, Bu, bisa. Bisa saya Bisa. Bisa, Jadi Bu. tolong matikan kamera, sorry, matikan mikrofonnya, kameranya diaktifkan. Jadi bisa kalian lihat di screen yang sudah saya share ini. Jadi kita akan membuat ulang gambar denah rumah tipe berapa ini ya? 48 kali 6. Nah, tipe rumah sederhana dengan satu kamar tidur, dapur, WC, dan ruang keluarga, serta teras di bagian depan dan teras di bagian belakang. Nah, kalau kalian udah ngikutin dan sudah mengulang materi dari Pak Yudiarma kemarin, artinya kalian sudah bisa nih, tanpa harus saya coba lagi, tanpa harus ngikutin saya ulang lagi gambarnya, kan sebenarnya udah bisa. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai menggambar, kita harus buat dulu garis asnya untuk memudahkan kita dalam menggambar. Nah, jadi untuk membuat garis asnya saya pakai perintah polyline aja nih. Ini saya geser ke samping ya. Saya pakai perintah polyline, saya ketik PL, enter. Kemudian saya klik sekali. Ingat ya, kalau ada tanda specify next point, first point tadi, kalau ada kata-kata point, kamu harus klik di area menggambarnya. Nah, kalau sudah diklik, arahkan ke kanan. Ini kan jaraknya 4 meter, tapi masukkan angka 4, kemudian enter. Kalau sudah 4, arahkan lagi ke kanan. Kan masih ada lagi tuh. 2, enter. Kemudian arahkan ke atas. 3, enter. Arahkan ke kanan. 2, enter. Arahkan ke atas. 3, enter. Arahkan ke kiri. 4, kemudian enter. Enter atau spasi sama aja ya. Kemudian 2, enter. Dan 2 lagi, enter. Kemudian arahkan ke bawah. 1,5, enter. Kemudian yang terakhirnya bisa langsung di close aja, C, enter. Kemudian kita buat lagi nih ruang yang WC, misalnya PL, polyline. Nah ini kan tadi kita udah kasih jarak 1,5, dia akan ketemu ke endpointnya. Jadi langsung diklik aja, kemudian kita cari titik yang di atasnya, cari titik garis perpendikularnya, langsung diklik, kemudian buat untuk ruangan WC. Kemudian untuk kamar tidurnya 4 ke bawah. Kemudian ini juga tinggal dilanjutkan. Kemudian ada tambahan lagi nih, teras di bagian depan dan teras di bagian belakang. Atau gini aja ya, polyline-nya ini saya mundurkan. Saya buat ulang untuk teras bagian depannya. Karena nanti akan saya pisahkan. Ini 2, kemudian ini 3. Nah, oke. Kemudian buat teras yang di bagian belakang, polyline lagi. Ke kiri 2, kemudian ke bawah 2, 2,5, kemudian enter, kemudian ke kanan 2. Nah ini untuk garis asnya sudah jadi. Ingat ya, nanti kan ketika kalian menggambar ini, artinya kalian membuka file baru.
Nah, kalau buka file baru, ingat apa aja yang harus diatur. Unit, limit, dan zoom. Atur unitnya menjadi 3 angka di belakang koma, kemudian ganti satuannya menjadi meter, dan limitnya atur lower cornernya berapa, 00, kemudian 30, kemudian atur zoomnya, zoom, kemudian all. Kemudian ini layarnya saya ganti menjadi putih aja ya. Kemarin saya belum sempat ngasih ini ya, ngasih tahu yang option itu. Jadi bisa kalian ketik OP untuk shortcut untuk masuk ke option, OP kemudian enter. Nah, dia akan keluar tab option seperti ini. Kemudian kita masuk di display, kemudian buka di colors. Nah, di colors di sini 2D model space, kemudian uniform background, colornya kita ganti menjadi warna putih. Kalau sudah selesai, apply and close. Kemudian di sini apply, kemudian oke. Ulang, Nah, ulang, lebih Bu. gampang melihat. Bu, bisa diulang nggak, Bu? Ulang, ulang. Kamu ketik OP, Ya, Bu. sudah. Bentar ya. Nah, kamu ketik OP, enter, kemudian cari tab display, dia yang kedua dari kiri, kan ada files, display, open and save. Kalau display ini untuk mengatur, display itu kan artinya tampilannya. Kalau file ini untuk mengatur file, kalau open and save ini untuk mengatur cara nge-save filenya. Nah, kalau saya ini kan ketika di save as, diaturnya ini menjadi file AutoCAD versi berapa. Room. Jadi kalau mengubah background-nya, masuk ke display, kemudian masuk ke color, kemudian nanti biarin aja nih 2D model space-nya, kemudian uniform background, kemudian color-nya ganti menjadi warna putih. Kalau sudah selesai, apply and close. Mana tadi? Kalau sudah apply, kemudian oke. Bisa ya? Crosshair kan, Bu? Crosshair. Kenapa? Crosshair kah, Bu? Habiskan color, Bu. Color ganti warna menjadi putih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau sudah selesai membuat garis as, selanjutnya kita buat dinding. Ingat kan cara buat dinding kemarin pakai perintah apa? Kita bisa pakai perintah multiline, ML, kemudian enter. Cek di bagian komennya, current setting yang aktif pada saat ini, justification-nya 0, oke, udah benar. Kemudian scale-nya ini 0,07. Kita mau buat 2 multiline kan yang kemarin seperti diajarkan Pak Yudi Armana. Ini ada yang 0,07 dan ada yang 0,1. Oke, jadi kita buat aja dulu yang 0,07. Nah, ini tinggal langsung kalian buat aja di ininya, di garis as yang sudah kita buat. Tinggal langsung diklik di setiap sudut ruang, kecuali teras. Nah, di titik terakhir jangan lupa ketik C, enter. C untuk close. Kemudian klik lagi untuk WC. Kemudian yang terakhir untuk kamar tidur. Nah, kalau sudah selesai yang 0,07, lanjut buat yang multiline, ML lagi, enter. Scale-nya mau kita ganti menjadi 0,1. Artinya kita harus masuk ke settingan scale-nya kan. Nah, untuk masuk ke settingan scale, kamu bisa ketik S, kemudian enter, kemudian masukkan angkanya 0,1, enter. Nah, ini tinggal dibuat aja di setiap sudut. Tinggal diklik aja, ngikutin garis as yang sudah kita buat. Ricis.
Nah, sudah ya? Bisa semua ya? Nah, kalau sudah selesai, kita buat ulang lagi pintunya. Masih ingat cara buat pintu? Kita buat pintu yang bukaannya 0,8. Jadi pertama buat dulu kusennya. Pakai perintah rectangle, REC, kemudian enter, kemudian klik sekali, arahkan ke kanan atas, masukkan angkanya 0,05, 0,1, enter. Kemudian copy ke kanan sejauh 0,85, kemudian enter. Kemudian buat daun pintunya pakai rectangle lagi, klik sekali, arahkan ke atas 0,05, 0,8 karena bukaan kita 0,8 kan. Kemudian buat simbol atau notasi untuk arah buka pintunya pakai perintah arch, A, enter, kemudian C, enter, klik first point-nya, center point dari arch-nya, kemudian klik yang kedua, kemudian klik yang ketiga, endpoint-nya. Nah, ini pintunya sudah jadi. Kemudian pintu ini akan saya rotate. Masih ingat kan perintah rotate? Rotate itu shortcut-nya RO. RO, kemudian enter. Ingat, dia minta point, base point. Di mana poinnya yang harus kamu klik? Kita klik aja di ujung sini, ujung kiri. Kemudian kita putar sejauh 90 derajat. Bisa langsung diklik atau mau kamu ketik 90 juga bisa. 90, kemudian enter. Nah, pintu ini kemudian saya move, ambil titik poinnya, pindahkan ke WC. Kemudian untuk pintu yang di kamar, ini tinggal di mirror aja. Perintah mirror yang kemarin, MI, enter. Nah, ambil garis cerminnya itu di titik as ruangannya, karena kan ini sama nih, 1-2 meter kan. Ini artinya saya mau mirror 1 meter ke kanan. Nah, jadi totalnya 2 meter kan jaraknya. Nah, ini oke, udah jadi. Selanjutnya saya mau tambahkan pintu di sisi belakang untuk masuk ke teras belakang. Perintah selection masih ingat ya? Tahu perbedaannya antara selection yang berwarna biru dan selection yang berwarna hijau? Kalau yang warna hijau ngeblok Tahu, semua, Bu. Bu. Yang biru hanya setengah. Kalau yang biru di blok semua baru dia terblok, Bu. Kalau yang hijau dikenakan siket langsung ngeblok ya, Bu. Iya. Jadi kalau yang biru itu arahnya pasti ke kanan, entah itu ke atas atau ke bawah. Dia punya syarat kalau kita mau ngeblok objeknya itu harus terselect semua dari titik awal sampai titik akhir. Ini tinggal diklik sekali, kemudian arahkan ke kanan atau ke kiri. Kalau warna hijau, tanpa terselect keseluruhan garisnya dari titik awal sampai titik akhir, dia akan terselect. Saya pilih yang warna biru karena saya nggak mau select dindingnya kan. Jadi biar pintunya aja yang terselect. Pintu ini saya select, kemudian saya masukkan perintah mirror. Saya ketik MI, enter, kemudian klik di garis asnya, saya putar, saya mirror ini ya ke sini, kemudian langsung aja diklik. Nah, dia nanya mau dihapus nggak nih sumbernya, search objeknya. Kan kita nggak mau hapus kan, kita cuma mau duplikasinya. Kalau saya tekan Y, dia akan terhapus. Jadi saya ketik aja N. N itu untuk no. Nah, kalau sudah selesai, pintu ini saya move ke belakang. Saya move untuk pintu teras. Kemudian selanjutnya saya mau buat pintu untuk pintu bagian depan. Jadi saya copy lagi dari pintu yang di WC.
pintu untuk WC tadi. Kemudian saya copy, CO, enter. Ini saya copy aja dulu ke samping, ke bawahnya. Kemudian saya mau buat 2 daun pintu. Artinya di bagian tengah ini nggak ada kusen kan. Jadi saya hapus kusennya, select objeknya, kemudian E untuk erase, kemudian ini tinggal kita select lagi. Ini ada sedikit perbedaan dengan cara Pak Yudiarma ya. Kalau cara Pak Yudiarma itu, Pak Yudiarma biasanya pakai masukkan perintah dulu, baru select objek. Kalau saya biasanya saya select objek dulu, baru masukkan perintah. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman beda di urutan select objek dengan perintahnya aja. Jadi kalau misalnya kamu masukkan perintah dulu, mirror berarti shortcutnya MI kan. MI, enter, kemudian dia minta objek, select objek. Kemudian baru tentukan mirror line-nya, garis cerminnya di mana. Garis cerminnya artinya ada di titik tengah daun pintunya tadi. Nah, ini tinggal diklik, arahkan ke kanan, kemudian dia nanya lagi mau dihapus atau enggak, jangan dihapus, N aja. Nah, ini sudah jadi pintu dengan 2 daun pintu. Artinya lebar daun pintu ini, lebar bukaan pintu ini 1,6 meter, karena satu daun pintunya itu 0,8 kan. 0,8 meter artinya totalnya 1,6 meter. Kemudian pintu ini saya move ke bagian depan sebagai pintu masuk dari teras. Nah, selanjutnya ya. Punya saya enggak bergerak layar presentasinya, Bu. Apa? Coba keluar dulu, abis itu masuk baru bisa biasanya tuh. Keluar dulu kah? Iya. Presentasinya Pintu satu nggak daun. kelihatan, Bu. Bu. Presentasinya di dia aja. Ya, coba aja dulu Kami ya. jalan. Karena Nanya, kalau Bu. misalnya ini nggak ada masalah, kalian bisa lihat di video ulangnya nanti. Kecuali kalau Bu. ada yang kesulitan. Woi, Bu, Karena ini masih ulang materi kan ya? Bu, Ya, untuk pintu yang 1 daun ukurannya berapa, Bu? 0,8. 0,2. WC. WC, Bu? Iya, sama. Itu pintu yang 1 daun pintu itu 0,8 semua. Daun. Bu, untuk kopi pintunya emang harus ngikutin yang pintu pertama kah? Iya. Memang harus ngikutin pintu yang Karena WC. ini saya samakan semua. Maksudnya untuk ngopi, Bu, untuk ngopi pintunya tetap harus ngikutin pintu WC. Nggak bisa misal kayak tadi kan habis gimana, Bu? Ya boleh aja sih sebenarnya, caranya bebas. Oh, Yang penting kirain hasilnya sama. nggak boleh Enggak. gitu. Yang penting hasilnya sama. Caranya walaupun beda nggak masalah. Oh, baik, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Kemarin Pak Yudiarma ada ngasih materi fillet nggak? Fillet dan belum ada, Bu. chamfer. Belum ada. Belum ya? Belum. Belum, Bu. Nah, jadi kalau di denah ini, kalian lihat ada bedanya kan di teras depan dan teras bagian belakang. Nah, kalau teras bagian depan ini saya pakai perintah chamfer. Artinya saya mau buat garis diagonal terhadap 2 garis yang bersinggungan. Nah, kalau di bagian teras belakang, saya buat pakai perintah fillet. Jadi saya buat garis lengkung dengan radius 1 meter. Nah, kita coba buat nih. Di teras yang belakang, ini udah benar ya, ukurannya 2,5 kali 2. Nah, untuk mengaktifkan perintah fillet, ini bisa kalian klik fillet di bagian atas, atau bisa aja kamu ketik F, kemudian enter. Nih, baca nih di current settingnya. Current settingnya modenya saat ini yang aktif di laptop kamu apa? Kalau modenya trim, lanjut aja. Tapi kalau modenya yang lain, kamu ketik M dulu. M, enter, kemudian T, enter. Nah, pakai mode yang trim. Nah, kalau sudah selesai, kita atur radiusnya. Kalau radius di laptop kamu itu masih 0, masukkan angka 1. Jadi untuk masukkan angka radiusnya, ketik dulu R, enter, kemudian 1, enter. Kalau sudah selesai, nah, lihat lagi ini di current settingnya, modenya sudah trim, radiusnya sudah 1, kemudian langkah selanjutnya dia minta
select first object, di mana objek pertamanya. Jadi objek pertamanya itu yang ini, yang bagian bawah, kemudian objek keduanya bagian kiri. Ini langsung diklik aja. Nah, dia sudah jadi garis lengkung dengan radius 1 meter. Nih, saya coba ulangi lagi ya. Ulang. Karena fillet itu sebenarnya ada berbagai macam cara. F, enter. Nah, kalau kalian lihat di bagian bawahnya kan ada mode undo, ada mode polyline, radius, trim, dan multiple. Tadi kita sudah ngatur trim dan radiusnya. Kita coba mode yang polyline. Nah, kalau mau masuk ke mode polyline berarti ketik M, kemudian enter, kemudian ketik P untuk polyline. Radiusnya sudah diatur 1 meter, samain aja dulu. Nah, kalau di mode trim tadi, ketika saya select, dia harus membutuhkan 2 kali klik kan, garis pertama dan garis kedua. Nah, kalau mode polyline, asalkan garisnya itu kamu buat pakai polyline, garis yang menyatu, nah dia langsung mendefinisikan garis yang bersinggungan menjadi garis lengkung. Jadi kalau langsung diklik, akan berubah menjadi seperti ini. Saya coba lagi garis yang berikut, fillet yang berikutnya, F enter, kita coba mode yang multiple. Ini bisa langsung diklik atau kamu masuk M, enter, kemudian M lagi untuk multiple, enter. Multiple artinya kita bisa beberapa kali klik untuk membuat fillet. Ini kalau saya klik terus nih, dia bisa lanjut terus nih, karena dia bisa ngeklik lebih dari sekali. Nah, jadi untuk teras belakang, saya pakai mode yang trim aja. F, enter, kemudian M, enter, pakai mode yang trim, T, enter, pilih yang trim. Karena kalau yang no trim, garisnya tetap ada nih, garis yang bersinggungannya. Kemudian radiusnya tadi sudah 1 meter, aja klik yang bawah, kemudian yang atas. Nah, ini untuk fillet. Kemudian yang berikutnya untuk chamfer. Chamfer itu ada di bagian bawah fillet. Kalau kalian lihat di bagian atas. Jadi kalau kalian bingung, arahkan aja mouse-nya ke perintahnya. Diamin aja beberapa detik, nah nanti akan keluar nih instruksinya. Bagaimana cara menggunakan perintah ini. Kita coba yang chamfer. Kalau di chamfer ini dia membutuhkan distance. Jadi misal kita atur dulu distance-nya. Dia butuh dua jarak. Distance yang pertama, D, enter. Kita masukkan angka 1. Kemudian distance yang kedua, second-nya kalau kalian baca di komennya, dia minta second chamfer distance. Berarti jarak yang kedua, saya masukkan juga 1, kemudian enter. Kemudian saya select first line dan select second line. Dia langsung menjadi garis diagonal. Nah, bagaimana kalau saya masukkan angkanya berbeda? Kita coba lagi, CHA itu untuk chamfer, shortcut-nya. CHA, enter. Nah, saya bisa atur distance yang pertama itu 1, enter. Kemudian distance yang kedua saya masukkan 2, enter. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau yang tadi 1-1, dia 1 ke kiri, kemudian 1 ke atas. Nah, kalau 1 dan 2, dia menjadi 1 ke kiri dan 2 ke atas. Jadi untuk teras yang bagian depan, kita pakai aja CHA, enter. Distance-nya kita jadiin 1, enter, 1, enter. Kita pakai distance-nya 1 aja. Nah, kalau perintah perintah chamfer ini angkanya kita jadiin 0, dia akan menyatukan dua garis yang tidak bertemu. Misal saya buat garis L, enter. Misal garis pertamanya di sini, kemudian garis keduanya di sini. Saya mau menyatukan kedua garis ini. Itu bisa menggunakan perintah chamfer. Ketik aja CHA, enter. Cuma distance-nya D, saya masukkan angka 0. 0, enter. Ini kalau saya klik, dua garis ini akan menyatu. Oke. Nah, kalau sudah selesai membuat terasnya, kita lanjutkan membuat kolom praktis. Masih ingat ya kolom praktis di minggu kemarin? Kita buat pakai rectangle, enter. Kemudian buat di setiap sudutnya. Ini langsung bisa di spasi atau enter untuk mengulang perintah sebelumnya.
Ini buat aja nih di setiap sudut pertemuannya. Spasi atau enter. Bu, pintunya Kenapa? Kenapa? pintunya pakai ukuran yang 80 kebukaannya, Bu. Pintu? Apanya pakai ukuran 80? Lebarnya itu, Bu. Pintu kah? Ya. Kalau pintu ya, pintu bukanya 80 cm. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, itu yang pintu kamar Nah ini di saya gambar sudah ibu. ya. Pintu kamar yang digambar Kenapa? ibu itu enggak dipindahkan ke Bu ke bawah. Apanya? Pintu kamar yang ada di gambar yang ibu Oh. buat tuh. Itu kan Iya, kalau yang di gambar yang saya upload itu pintunya di pojok sini ya. Cuma Iya, ini Bu. biar aja di sini, nggak masalah. Oke. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ada kesalahan nggak nih di gambar ini? Kalau menurut Ukuran kalian, pintu, kenapa? ukuran pintu Ukuran pintunya 80 cm bukaannya. Yang satu daun pintu dan yang dua daun pintu 1,6 meter. Oke. Oke ya. Nah, jadi di gambar ini yang belum saya lakukan adalah saya belum ngetrim dinding. Kan nggak mungkin ada pintu kemudian ketemu sama dinding. Nih, setiap ada pintu masih ada dindingnya. Jadi untuk memotong garis dinding, saya pakai perintah trim. Masih ingat nggak perintah trim? Jadi kamu bisa ketik TR, enter, kemudian pilih objek pemotongnya. Pilih objek pemotongnya, kemudian enter lagi, pilih objek yang akan dipotong, objek yang mau dipotong. Nah, ulangi lagi perintahnya, pilih objek pemotong, kemudian enter, pilih objek yang akan dipotong. Ulangi lagi di setiap pintu. Ini kalau posisinya nggak pas seperti ini, pindahkan pintunya. Nah, kemudian masukkan, ulangi lagi perintah trim, TR, enter, pilih objek pemotongnya, enter, pilih objek yang akan dipotong. Nah, pintu yang terakhir, objek pemotong, enter, objek yang akan dipotong. Kemudian untuk pintu WC, teras belakang dan teras depan, kita tambahkan lagi line, L enter, di bagian ini. Ini untuk untuk menjadi simbol bahwa level lantai di sisi teras dan ruang keluarga itu berbeda. Nah, ini kalau kalian lihat ruang keluarga itu level lantainya plus minus 00, sedangkan di teras dia minus 0,05. Kalau kamar tidur dia level lantainya sama kan, 00, jadi dia nggak butuh garis lantainya. Kalau WC dia berbeda level, makanya ada garis lantainya. Jadi di setiap yang berbeda level lantainya, tambahkan garis lantai. Kalau sudah selesai, garis as yang kita buat tadi, kita hapus saja ya, karena saya mau ngasih hatch dinding, karena agak susah mau ngasih hatch dinding kalau masih ada garis asnya. Jadi saya hapus dulu garis asnya, select garis asnya, kemudian enter, itu untuk erase, enter, maka dia akan hilang garis asnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini.
Nah, selanjutnya kalau di gambar ini kan kalian lihat ada notasi untuk toilet, pohon, dan kendaraan. Jadi sebenarnya toilet, pohon, dan kendaraan ini tidak saya buat. Dia sudah bawaan dari AutoCAD-nya, jadi bisa langsung kamu masukkan aja. Nah, untuk mengambil toiletnya tadi, itu ada perintah yang namanya tool pallets. Kalau di ikonnya itu dia ada di insert ya. Insert, kemudian gimana ya? Saya kurang lupa. Atau bisa langsung kalian ketik aja, ketik Ctrl 3. Nah, dia akan keluar nih tool pallets-nya. Ctrl dan 3. Nah, akan keluar tool palette seperti ini. Pilih yang arsitektural. Kemudian, nah ini ada pilihan nih. Ada pilihan untuk toilet, pohon, dan kendaraan. Nah, untuk toilet, misalnya kita masukkan untuk toilet. Diklik aja dulu sekali. Kemudian kalau sudah dimasukkan, klik objeknya, klik toilet yang sudah kita pilih tadi. Kemudian ada tanda panah ke bawah nih. Nah, di tanda panah ke bawah ini kamu klik aja. Klik sekali. Nah, di sini ada pilihan. Kalau kalian lihat, di sini ada sudah disediakan 3 jenis toilet. Jadi toilet jenis pertama itu elongate, kemudian toilet jenis kedua itu round, dan toilet jenis ketiga itu full chain. Jadi di setiap tipe toilet ini, dia juga sudah tersedia 3 tampilan. Tampilan yang pertama itu tampilan depan, front. Kemudian tampilan yang kedua, tampilan plain atau tanpa atas. Kemudian tampilan yang ketiga, tampilan side, sisi samping. Nah, kita kan lagi gambar denah nih, artinya kita membutuhkan toilet tanpa atas. Jadi kita pakai aja view yang plain. Nah, kemudian kalau sudah diatur view-nya menjadi plain, tinggal masukkan perintah rotate. RO, enter, kemudian klik base point-nya, kemudian arahkan ke atas, ke kanan, langsung aja ketik 90, enter. Kemudian pindahkan toiletnya ke dalam WC-nya. Kemudian selanjutnya saya masukkan trees, pohon. Ini bisa langsung diklik. Ibu. Ulang Bu cara buat Ya. toiletnya. Bu, cara Suara kamu Masukkan nggak opsi. kedengaran. shortcutnya Kenapa? Kenapa? shortcut untuk Tampilkan muncul toilet. Suaranya bisa dibesarkan nggak? Saya nggak kedengaran. Tampilkan toilet, Bu. shortcutnya Bu apa? Oh, Apa? Maaf, shortcutnya tadi apa? Kontrol 3 Ambil toilet. shortcut untuk toilet apa? Oh, Munculin toilet. shortcutnya Ctrl 3. Ketik Ctrl dan 3. Ctrl, Ctrl 3. Ctrl dan huruf 3. Untuk mengeluarkan tool pallets-nya. itu apa ya? Nah, tuh. Toilet tadi tuh. Bisa semua ya? Nah, kalau sudah semua, kita coba lihat yang pohon nih, yang tree. Kalau sudah dimasukkan tree tadi, langsung klik aja di pohonnya. Caranya sama, tinggal cari panah ke bawah. Kalau kalian klik, nah ini sudah tersedia berbagai jenis pohon. Yang pertama ini pohon palem, yang aktif sekarang adalah pohon palem yang tampilan tanpa atas, yang plain. Ini kalau saya ganti menjadi elevation, maka dia akan menjadi pohon tampak sisi tampaknya. Kemudian ada shrub dan ada jenis lainnya, bisa kalian coba aja. Ini saya pakai yang palem aja. Kemudian selanjutnya saya masukkan yang vehicle, kendaraan.
Nah, ini bisa langsung diklik. Nah, kalau gambar kendaraannya seperti ini, biasanya kan digunakan untuk gambar tapak bangunan, bukan untuk gambar denah. Karena untuk gambar denah kita membutuhkan tampilan tampak atas. Ini langsung diklik aja. Klik, ganti menjadi sisi yang top. Ini saya geser ke kiri aja ya. Nah, kalau sudah selesai ini bisa langsung di close. Kalau untuk mengeluarkannya lagi, kamu ketik aja Ctrl dan 3. Kontrolnya ditahan. Dia akan keluar lagi tool palettes-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita ulang lagi perintah di minggu kemarin, perintah hatch. Itu bisa kamu ketik H, enter. Kemudian saya mau buat hatch untuk dinding pakai ANSI 32. Scale-nya 0,1, saya coba 0,1 dulu. Kemudian caranya saya pakai yang pick point. Ini langsung diklik aja. Oh, ternyata 0,1 masih kebesarannya. Saya kecilkan lagi 0,01. Nah, ini udah pas. Kemudian saya pilih untuk arsir dinding. Kalau sudah selesai, enter atau spasi, atau bisa kamu klik close hatch creation. Kemudian kalau sudah selesai, kita buat lagi hatch. Kita mau buat hatch untuk lantai. Lantainya pakai ANSI 37. Kemudian caranya masih sama, boundariesnya kita pakai yang pick point. Klik areanya. 0,1 kekecilan ya. Saya jadiin 0,01 kekecilan, saya jadiin 0,1. Enter. Kemudian pilih areanya. Oke. Kemudian untuk untuk keramik yang di ruang keluarga ini, saya mau besarkan menjadi 0,2. Enter. Kemudian angle-nya saya atur menjadi 45. Bisa kalian ketik atau ditarik aja angle-nya. Kalau sudah selesai, tinggal close hatch creation. Selanjutnya untuk WC, saya masukkan hatch lagi. Bisa ketik H atau ketik aja spasi untuk mengulang perintah sebelumnya. Selanjutnya saya mau buat blok untuk ini, kolom. Karena tadi kolomnya kita sudah buat pakai rectangle, jadi kita bisa menggunakan cara select untuk memilih objek yang akan kita kasih hatch, akan kita kasih notasi. Jadi kalau di pick point tadi yang kita pilih adalah area, kalau di select yang kita pilih adalah objeknya. Karena tadi kita sudah buat rectangle, jadi klik aja di objeknya. Kemudian pattern-nya saya pakai yang solid. Nah, kalau sudah selesai ini tinggal langsung diklik aja di rectangle yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai, close lagi. Jangan lupa di-save ya. Sudah semua ya? Oh ya, saya belum nambahkan lantai untuk teras dan WC. Kita tambahkan lagi hatch, H, enter. Kemudian untuk WC masih pakai ANSI 37. Cuma scale-nya saya kecilkan menjadi 0,1. 0,1.
enter. Kemudian, nah tadi kan kita pakai yang select. Kalau select kan harus ada objeknya. Tapi karena di sini kita nggak ada bikin objek, jadi boundariesnya, cara seleksinya kita pakai yang pick point. Nah, dia akan mendefinisikan batasannya sendiri berdasarkan garis-garis yang sudah ada. Nah, ini untuk palette, angle-nya saya jadikan 0. Kalau sudah selesai close, kemudian saya tambahkan lagi hatch untuk teras. Hatch untuk teras masih ANSI 37. Cuma angle-nya saya rubah menjadi 45. Kemudian scale-nya saya besarkan menjadi 0,15. Nah, kalau sudah selesai close. Nah, kemudian kamu udah dapat notasi ini belum ya di KBG? Kalau notasi Trasram. Jadi dinding untuk WC dan dinding untuk ruangan lainnya itu kan berbeda. Karena dinding untuk WC itu biasanya dibuat berbeda untuk mencegah air itu merembes keluar. Nah, jadi simbolnya itu biasanya selain garis diagonal ke kanan, kemudian ditambahkan lagi satu garis diagonal ke kiri. Jadi saya tambahkan lagi simbol Trasram untuk ruang di WC-nya. Saya pakai ANSI 31. ANSI 31, kemudian boundariesnya saya pakai yang pick point. Kemudian angle-nya saya jadikan 0. Nantinya tinggal diklik aja. Oh sorry, angle-nya ini 100. Angle-nya saya coba 90. 90 dan masih kebesaran ya. Saya kecilkan 0,01. 0,01 masih kebesaran. 0,02. Nah, ini udah lumayan. Jadi scale-nya pakai 0,02. Tinggal select boundaries atau area untuk dinding ini WC. Kalau sudah selesai, enter atau spasi. Bisa ya? Bedanya cuma ini pakai ANSI 32. ANSI 31. ANSI 31, angle-nya jadiin 90. Kemudian scale-nya 0,02. Nah, selanjutnya ini udah jadi semua ya gambarnya. Kemudian saya mau masukkan notasi nama ruang. Nih, di sini kan ada nama ruang nih, saya buat. Nah, jadi untuk memasukkan nama ruang, dia ada di tab atas yang namanya annotation. Dia ada di grup annotation. Ini kalau kalian klik ke bawah atau lihat di tab atasnya, dia ada 4 item nih. Yang pertama itu text, multi-line text. Kemudian yang kedua itu ada dimension. Kemudian yang ketiga ada leader. Leader ini untuk memberi keterangan. Kemudian yang keempat ada tabel. Kalau tabel ini sebenarnya jarang digunakan. Jadi kita coba dulu yang teks. Nah, kalau kalian klik annotation yang bawah ini, di teks ini, ada keempat simbol yang ada di atas tadi. Yang pertama ini untuk teks, yang kedua ini untuk dimension, yang ketiga ini untuk multi-leader. Nah, di sampingnya ada tulisan standar. Jadi standar ini adalah jenis atau tipe yang sebenarnya bisa kita atur kemudian, bisa kita atur nanti. Kita mau pakai. Kalau Nirul agak nge-lag atau terkeluar, mohon maaf, di sini hujan Bu. Jadi rada nge-lag. Ya, Sinyal kurang bagus Bu. ya. Ya, nanti kalau ada yang sinyalnya kurang bagus, bisa dilihat di videonya aja ya. Semoga bisa saya upload nanti. Kemudian di sini ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu anotatif dan tipe yang kedua standar. Kalau tipe anotatif itu biasanya kita atur dulu ketinggian huruf atau angkanya. Kemudian nanti huruf atau angka itu, ketinggian huruf angka
huruf atau angka itu akan mengikuti atau menyesuaikan skala yang kita gunakan. Kemudian kalau untuk standar ini huruf atau angka, ketinggian huruf atau angka tadi Bu, nggak akan berubah ukuran sesuaikan keramik skala. berapa, Bu? Ukuran keramik ini sebenarnya nggak mutlak ya, karena kalau kita lihat kemarin kan tiap laptop itu beda-beda ukurannya. Kalau yang saya ini untuk untuk ruang keluarga 0,2, kemudian untuk kamar mandi WC-nya 0,1, dan untuk terasnya 0,15. Oke, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk annotation-nya, untuk standarnya, kita coba atur manage textile. Nah, dia akan keluar textile seperti ini. Kalau diketik, nah, kalau mau pakai diketik, ketik aja textile. Oh, textile itu untuk merubah jenisnya. Nggak bisa ya kalau. Ya berarti langsung di annotation-nya aja. Langsung di annotation, kemudian manage textile. Dia akan keluar tab seperti ini. Nah, sama seperti tadi, dia ada anotatif, kemudian dia ada standar. Kalau kamu mau buat yang baru, tinggal tambahkan aja new yang di sisi sebelah kanan. Ada pilihan set current, ada pilihan new. Jadi kita mau standar sebagai current-nya, yang aktif. Kemudian yang diatur paling font name yang bisa kalian ubah, kemudian font style-nya kita pakai yang regular, kemudian ketinggian dari hurufnya kita pakai 0,2. Kalau sudah selesai, close, dan cek lagi nih text style-nya, pastikan dia pakai yang standar. Nah, kalau sudah selesai, klik simbol A, atau bisa aja shortcut-nya, bisa kamu ketik T, enter. Kemudian kalau sudah selesai, langsung aja klik sekali, arahkan ke bawah. Nah, dia akan keluar nih area untuk mengetik. Jadi ruang pertama yang di bagian kanan adalah kamar tidur. Kamar tidur. Kemudian enter. Oh ya, sebelumnya saya mau ngatur paragrafnya. Jadi Ctrl A, select semua. Ctrl A, kemudian pilih di paragrafnya, di tab bagian atas. Ini ada stylenya yang sudah kita atur tadi, kemudian ada formattingnya, font, dan jenis hurufnya. Kemudian ada paragraf. Nah, di paragrafnya saya mau pakai yang center. Jadi dia rata tengah. Kemudian di insert ada tulisan simbol. Ini saya klik dulu sekali ke bawah. Kemudian saya mau tambahkan simbol plus minus. Karena dia kan level lantainya 0.0. Jadi, nah di sini kamu bisa menambahkan simbol yang lain juga nih. Dia ada simbol degrees untuk derajat, diameter, atau simbol yang lainnya. Saya mau tambahkan plus minus. Klik aja plus minus, kemudian spasi, masukkan 0.00. Nah, kalau sudah selesai, enter atau spasi lagi, kita ulang lagi perintahnya, kita mau ngasih nama ruang selanjutnya. Yang bawah, ruang keluarga, kemudian masukkan simbol plus minus 0. Spasi 0.00, Ctrl A, paragrafnya pilih menjadi center. Kemudian spasi lagi. Ini untuk dapur. Untuk teks ulang dong, Bu. Belum paham. Kenapa? Teks, Bu. Teks. Gimana tadi? Kenapa? Untuk teks ini, Bu. Tulisan yang baru Ibu buat tuh. Diulang. Awal Yang mana? caranya. Tulisan yang mana? Tulisan semuanya, cara nulis. Oh, bisa kamu ketik T, Ya. enter. Nah, langsung aja klik sekali. Klik sekali, arahkan ke bawah. Tinggal masukkan nama ruangnya. C, kemudian enter. Cari di bagian atas, Cara ada namanya simbol. Bentar ya. Masukin.
besar kecilnya ukurannya, ngatur ukuran. Oke, dia ada di annotation. Kemudian ada, kamu cari simbol annotation dulu di bagian atas, di tab atasnya. Kemudian klik aja annotation-nya, ada simbol A. Kemudian di sampingnya itu ada tulisan standar. Kita pakai yang standar. Untuk ngaturnya, pilih di bagian bawah. Ada manage text style. Ini langsung aja kamu klik. Pilih yang standar. Standar, kemudian atur ketinggiannya. Height-nya jadi 0,2. Kalau sudah, langsung di-apply. Nah, untuk WC, karena dia turun level lantainya, jadi masukkan angka minus 0,05. Ctrl A, kemudian jadikan center. Ini saya geser. Kemudian masukkan lagi yang teras belakang. Teras minus 0,05. Nah, untuk text depannya saya copy aja. CO, kemudian copy ke depan. Bu, Ya, ngapa ada yang plus minus, ada yang minus? plus minus ini menunjukkan level lantainya, ketinggian lantai. Karena kan biasa WC itu kan levelnya dia lebih ke bawah. Tahu nggak kenapa dia harus ke bawah? Karena kan di dalam WC itu kan ada aktivitas entah mandi atau buang air. Dia kan akan membutuhkan apa? Dia akan menampung air di ruangan WC tersebut. Nah, kalau level WC dan ruang keluarga itu sama, air yang dari WC itu kan bisa keluar ke ruang keluarga. Nah, makanya biasanya level WC itu dia dibuat lebih rendah. Makanya simbolnya menjadi minus. Terlalu yang Minus tadi 0,05. Karena dia turun dari muka lantai utamanya. kenapa tadi? Oh gitu. Teras Makasih, juga Bu. sama, biar air nggak keluar. Ya. Kalau WC ini biar air nggak keluar, kalau teras ini biar air dari luar nggak masuk ke dalam. Makanya dia dibuat lebih rendah. Kemudian kalau sudah selesai semua, kita coba tambahkan dimension. Nah, untuk dimension, ini bisa kalian lihat lagi di annotation. Ini ada tulisan linear. Ini kalau kalian klik tanda panah yang ke bawah, bisa diklik. Nah, ini ada berbagai macam untuk menambahkan ukuran. Yang pertama ini linear, kemudian yang kedua align, yang ketiga angular. Kalau linear ini untuk mengukur garis horizontal dan vertikal. Dia hanya untuk mengukur garis horizontal dan vertikal saja. Nah, kalau align ini digunakan untuk mengukur garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Artinya kalau untuk mengukur garis diagonal, kamu nggak bisa pakai perintah linear. Kemudian kalau angular untuk mengukur derajat. Dan arc untuk mengukur panjang garis lengkung, radius, dan diameter untuk mengukur lingkaran. Kenapa? Saya lanjutkan ya. Nah, kita coba buat ukuran menggunakan linear. Oh ya, sebelumnya atur lagi nih di bawah. Di bawah ini ada dimension style. Kita pilih, nah di sini ada 3 pilihan. Ada anotatif, ada ISO, dan ada standar. Kita pakai yang standar. Nah, untuk mengatur apa tipenya, dimension style-nya, ini bisa langsung kamu klik aja di tanda yang di sampingnya, tanda dimension style-nya, atau bisa kamu ketik dim style, dim STY. Ini caranya sama. Dim style, nah dia akan keluar tab dimension style manager.
Ini kalau kalian lihat style yang di bagian kiri, ya ada yang anotatif, ada yang ISO, dan ada yang standar. Kita pakai yang standar aja. Atau kalau kamu mau menambahkan tipe yang baru, style yang baru, ini bisa kamu tambahkan di bagian kanan, ada tulisan new, kalau kamu mau menambahkan yang baru. Tapi kita pakai yang standar aja, kita coba modify, kita atur yang di style standar, klik modify. Nah, di sini paling yang bisa kamu atur itu simbol and arrows-nya. Kalau ini saya pakai yang oblique. Simbol and arrows-nya ganti menjadi oblique. Kemudian arrow size-nya, ukurannya saya ganti menjadi 0,18. Kemudian selanjutnya untuk teks, kita pakai teks yang tadi sudah kita atur, kita pakai yang standar aja. Dia langsung otomatis mengikuti teks style yang ada di standar tingginya. Kemudian fit biarin aja. Kemudian primary units, saya mengatur precision-nya menjadi 2 angka di belakang koma saja. Jadi untuk precision-nya saya pakai 2 angka di belakang koma. Kalau sudah, langsung aja klik OK. Kemudian close. Nah, cek lagi nih di bawah dimension style-nya yang aktif apa. Pilih yang standar. Kalau sudah selesai, kita coba pakai yang linear. Bisa langsung kamu klik linear atau shortcut-nya DLI. Dim linear, dimension linear. DLI, kemudian klik di titik tengahnya, di midpoint. Midpoint, nah ini angkanya nggak pas nih. DLI. Ini kemungkinan ada kesalahan posisinya ya. Nanti aja kita benerin ya. Kemudian kalau sudah selesai, jadi 3 kali klik pertama di titik pertamanya, kemudian klik di titik kedua, kemudian arahkan mau seberapa jauh. Kalau sudah selesai, diklik atau kemudian selanjutnya untuk buat ukuran selanjutnya ke kanan, ini bisa kamu ketik DCO untuk dim continue, artinya melanjutkan dimension style yang sudah kita buat. DCO enter, nah ini langsung klik aja nih, klik di midpoint, kemudian klik lagi di midpoint. Kalau sudah selesai, enter atau spasi. Nah ini dia geser 0,01 ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi ukuran di sisi kanan. DLI, enter. Oke, kemudian DCO, enter. Yang diklik itu midpoint-nya ya. Nah, ini tinggal cari aja perpendikularnya. Kalau sudah selesai, enter. Kemudian DLI lagi, DLI, enter. Selanjutnya DCO, dim continue. Kemudian yang ini kemungkinan agak sulit nih nyari perpendikularnya. Ini bisa kamu klik aja dulu di titik tengahnya, kemudian pilih dimensionnya, turunin aja ke bawah. Nah, oke. Kemudian buat lagi di sisi kirinya, DLI.
kemudian DCO lagi. Oke, kalau ini kepanjangan, ini bisa kamu tarik. Tinggal di-select aja. Nah, kalau untuk DAL atau align, dimension align, itu digunakan untuk mengukur garis yang miring. Nih, misal kita mau mengukur garis yang miring ini nih, garis diagonal ini. Kalau kita pakai perintah DLI, enter, misal kita klik titik sini, bawah, kemudian atas, nah dia hanya akan membaca ini sebagai garis horizontal dan vertikal. Jadi kita nggak bisa mengukur panjang garis diagonalnya. Jadi untuk mengukur panjang garis diagonalnya, masukkan perintah align. Atau bisa kalian ketik DAL. Dim align. Kemudian enter. Langsung klik aja di titiknya. Kemudian selanjutnya kita coba ukur garis lengkung. Pakai yang arch line. Nah, oke. Sampai di sini bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Saya lanjutkan. Yang ketiga, ada yang namanya leader. Sebenarnya leader ini sering dipakainya untuk gambar potongan dan gambar detail. Tapi kita coba aja untuk gambar denah ini, saya mau kasih keterangan seperti ini nih, untuk kolom praktisnya. Caranya sama, dia juga ada stylenya sendiri, ada yang anotatif, ada yang standar, atau kamu bikin style sendiri juga bisa. Tinggal di manage multi-leader stylenya. Tapi yang ini saya pakai yang standar aja. Kita coba cek ininya ya, settingannya. Multi-leader style manager, standar, kemudian modify. Ini ada beberapa angka yang sudah saya rubah. Kalau kalian mau ngikutin, samain aja. Untuk simbolnya saya pakai yang dot. Kemudian size-nya saya pakai yang 0,05. Bu, Kemudian tadi break size-nya. shortcut-nya tadi apa, Bu? Shortcut. Ini shortcut-nya saya nggak tahu nih shortcut-nya. Saya kliknya langsung di multi-leader-nya. Multi-leader, kemudian ada tanda panah ini, di annotation. Multi-leader style manager. Kemudian standar, pilih modify. Nah, di leader format di bagian atas, saya pakai yang dot, kemudian size-nya 0,05, kemudian brick size-nya 0,5, kemudian leader structure-nya saya pakai set landing-nya 0,5, kemudian specify scale-nya 1, dan kontennya multi-leader tag-nya saya pakai yang mtext, dan text style-nya saya pakai yang standar. Style-nya yang standar. Boleh Kalau ulang tadi, sudah, Bu? landing gap-nya 0,5. Boleh ulang tadi, Bu? Dari itunya tadi, pengaturan Saya ulang awal. lagi ya. Jadi leader formatnya, saya pakai yang dot. Kemudian size-nya, saya pakai 0,05. Kemudian brick size-nya 0,5. Kemudian leader structure-nya, saya centang automatically include landing. Kemudian ada set landing distance. Set landing distance-nya saya ganti menjadi 0,5. Kemudian specify scale-nya saya ganti menjadi 1. Kemudian kontennya saya pakai yang mtext, dan text style-nya saya pakai yang standar juga, sesuai dengan standar teks yang sudah kita atur tadi. Kemudian landing gap-nya saya masukkan angka 0,5. Kalau sudah selesai langsung aja oke. Kemudian close. Nih, cek lagi nih, di multi-leader-nya yang aktif saat ini adalah standar. Nah, tinggal diklik di bagian atas. Leader. Shortcut-nya itu LEAD. Lead. Leader. Kamu klik sekali.
Oh, ini agak beda ya kalau yang di shortcut leader. Beda dengan yang di bagian atas. Nah, kalau di leader yang atas ini, klik sekali, nah dia akan keluar nih. Dia akan keluar leader yang sudah kita atur tadi. Klik sekali, kemudian arahkan ke atas. Nah, kalau sudah selesai, masukkan keterangannya. Kolom praktis 10, 10. Kalau sudah selesai bisa langsung close atau klik di area luar. Saya bisa ya? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di samping annotation ada grup yang namanya layer. Jadi layer ini kita gunakan untuk mendefinisikan garis kita itu sebagai garis apa sih? Kan kalau di sini kan AutoCAD ini ngebacanya ini hanya sebagai satu garis, belum didefinisikan. Jadi di layer ini kita definisikan, kita mencoba ngatur. Nah, kalau di sini sudah saya buat. Ini saya sudah definisikan satu garis itu sebagai garis dimensi, kemudian ada garis dinding, ada garis furniture, ada garis hedge, ada garis kolom, lantai, PJP, dan vegetasi. Jadi ini saya buat satu-satu nih. Kalau tadi kalian mungkin cuma 0 aja isinya. Nah, untuk menambahkan layer baru, ini bisa kalian klik di bagian atas, ada yang namanya new layer. Bisa langsung diklik. Nah, dia akan keluar layer baru, kemudian kalian kasih nama aja, misal dinding. Dinding bata. Kemudian kalau sudah selesai, kalian cek di bagian kanan. Ada yang namanya simbol lampu. Kemudian ada yang namanya simbol freeze. Kalau lampu ini saya matikan, maka garis yang ada di dalam layer dinding, dia akan mati semua. Kalau freeze dan ini lock, kalau terkunci, garisnya itu tetap ada, cuma kalian nggak akan bisa ngedit garis tersebut, nggak akan bisa dihapus, nggak akan bisa di move. Kemudian selanjutnya yang saya atur adalah warna. Ini saya ubah warnanya, misal pakai warna yang index color, saya pakai warna yang merah misalnya. Kalau sudah selesai, oke. Kemudian line type-nya pakai garis lurus aja untuk simbol garisnya. Kemudian line weight-nya pakai yang 0,00 untuk garis tertipis. Kemudian atur tebal garisnya untuk garis berikutnya. Pakai yang 00 aja. Kemudian selanjutnya biasanya diatur juga itu plot. Jadi kalau tanda plot ini saya klik, akan keluar tanda merah silang. Artinya semua layer yang masuk ke dalam layer yang ada tanda plotnya disilang, ketika kalian melakukan proses printing atau plotting, garis tersebut tidak akan keluar. Di gambar dia tetap ada, cuma ketika di print garis tersebut tidak akan keluar. Nah, ini kalian buat dulu di layernya. Atau bisa kalian klik cari layer yang ada tanda checklist hijau. Kalau ada layer yang ada tanda checklist hijau, centang hijau, kalian klik di layer tersebut, kemudian enter aja. Enter, dia akan menjadi layer baru. Ini klik, kemudian enter. Nah, dia akan membuat layer baru. Kalau mau menghapus, tahan kontrol untuk men-select. Kemudian di bagian atas ini ada yang namanya delete layer. Jadi layer harus kalian tambahkan ada layer dimensi. Dimensi ini saya pakai warna warna yang 8. Di index color yang 8. Kemudian tebal garisnya, line weight-nya 0,05. Kemudian untuk dinding, saya pakai yang di index color 1, warna merah. Kemudian line weight
weight-nya saya ubah menjadi 0,13. Kemudian furniture, color-nya saya pakai yang 8 juga. Kemudian line weight-nya kita pakai yang tipis aja, 0,00. Kemudian hedge, warnanya sama, 8. Ini line weight-nya juga jadi 0, 00. Kolom, warnanya saya pakai yang warna biru, index color yang nomor 5. Kemudian line weight-nya saya buat dia lebih tebal. Untuk kolom saya pakai 0,18. Kemudian lantai saya pakai color yang warna green, index color yang 3. Kemudian line weight-nya saya pakai 0,2. PJV saya pakai warna yang biru. Kemudian tebal garisnya, line weight-nya saya pakai yang 0,09. Kemudian vegetasi, warnanya saya pilih yang di atas nih. Saya pilih yang di AutoCAD Color Index atau ACI. Saya pilih yang warna green. Kemudian oke. Kemudian line weight-nya saya pakai yang 0,00 aja. Oke. Sudah semua? Ulang. Tinggal dicek aja ini. Jadi layarnya ada layer dimensi, ada layer dinding, kemudian layer furniture, layer hedge, kolom, lantai, PJV, dan vegetasi. Warnanya bebas, nggak harus sama dengan saya. Tebalnya harus diikutkan ibu kak bu. Kenapa? Tebalnya harus sama kayak ibu kak. Suaranya nggak kedengeran. Tebalnya bu. Tebalnya. Tebal garisnya harus ikut ibu kak, kata dia. Iya, samain aja. Cuman beda warna ya kan bu. Dimensinya tebal garisnya 0,05. Kemudian dinding tebal garisnya 0,13. Furniture dan hedge tebal garisnya 0,00. Kemudian kolom tebal garisnya 0,18. Lantai tebal garisnya 0,2. PJV tebal garisnya 0,09. Dan vegetasi tebal garisnya 0,00. Sudah ya? Kalau sudah ini bisa langsung di close layer propertiesnya. Ini tinggal di close. Nah, untuk mengganti garis yang sudah kita buat ini menjadi layer yang sudah kita atur, tinggal di select aja nih. Pertama, misal kita mau ngatur layer untuk dinding. Kita select dulu garis yang kita buat pakai multiline tadi. Nah, misal kita sudah select sebagian, kita pilih di layer, di bagian atas, ada tulisan 0. Nah, kamu klik aja, kemudian akan keluar layer yang sudah kita buat tadi. Saya ganti menjadi dinding. Kemudian untuk garis berikutnya, saya pakai aja perintah MA. Masih ingat ya perintah yang kemarin, match prop, enter, sumbernya layer yang dinding tadi, warna merah, kemudian saya terapkan di garis berikutnya. Garis dinding yang lainnya.
Nah, kalau sudah selesai, kemudian saya mau ganti semua notasi yang saya buat untuk H menjadi layer. Nah, kalau untuk H, dia akan langsung masuk ke H editor kalau kalian select garis H-nya. Nah, untuk mengganti layernya, ini langsung geser aja nih, geser ke kiri, ke home. Jadi masuk ke home, cari layer, kemudian ganti layernya menjadi layer H. Nah, ini ada yang ketinggalan nih. Kalau yang ketinggalan bisa pakai MA. Tapi ingat, harus dengan jenis lantai yang sama. Jadi kalau saya MA, lantai sumber lantainya ini, tapi mau saya samakan dengan ini. Nah, dia akan ikut sumber yang pertama, dia akan berbeda nih kalau saya klik. Dia akan berubah. Jadi kalau untuk lantai WC, sumbernya juga harus dari lantai WC. MA, ini, kemudian spasi lagi, ini. Kemudian yang ini ruang keluarga, oke. Kemudian selanjutnya H yang arsir dinding. Saya select dulu dindingnya, arsir dindingnya. Kemudian, nah ingat ya, kalau ketemu H editor, arahkan mouse kalian ke kiri, masuk ke home, ganti layernya menjadi layer H. Nah, ini juga sama. Home, kemudian ganti layer H. Yang berikutnya MA aja, MA, enter, pilih sumbernya, ini langsung klik ke notasi yang belum dibuat layernya. Nah, sudah ya. Selanjutnya saya mau merubah ini layer untuk kolom rakis. Jadi saya selection-nya warna biru. Select semua kolom. Kemudian ganti di layernya menjadi layer kolom. Selanjutnya saya pilih lantai di teras, kemudian lantai di WC tadi, teras belakang, teras depan, ganti menjadi layer lantai. Selanjutnya pintu, select pintu. Nah ini kalau dia jadi terselect semua, padahal saya sudah pilih yang biru, tapi tetap ada yang kena, ini bisa kalian tahan shift sampai keluar simbol minus. Nah, tinggal diselect aja. Pastikan yang terselect semua itu adalah objek pintu. Nah, kalau sudah terselect, tinggal ganti layernya menjadi layer PJP. Nah, pintu berikutnya juga sama. PJP. Oke, selanjutnya yang belum ini toilet dan vehicle, kendaraan tadi. Saya mau ganti menjadi layer furniture. Kemudian pohon, saya ganti menjadi layer vegetasi. Kemudian dimensi, tadi udah ada belum? Nah, udah ada ya layer dimensi. Jadi select semua dimensi, ganti menjadi layer dimensi. Nah, jadi kalau kalian menggambar, itu harus selalu lihat di atas nih. Di atas, layer yang aktif pada saat ini itu apa? Kalau di saya, layer yang aktif pada saat ini PJP. Kalau kalian mau mengganti, oh saya mau buat dinding nih misalnya. Saya mau pakai layer dinding, tinggal pilih aja dinding. Nah, layer yang akan aktif adalah layer dinding. Baru saya buat line-nya. L, enter, mungkin ke sini. Nah, selanjutnya saya mau buat kolom misalnya.
saya ganti lagi kolomnya. Kemudian buat rectangle-nya, baru buat garisnya. Jadi seperti ini. Kalau kalian menentukan layer terlebih dahulu. Kalau ini kan tadi kita gambar dulu, baru kita ganti layernya. Kemudian selanjutnya yang belum adalah membuat garis putus-putus nih. Sebenarnya minggu kemarin udah diajarkan juga ya sama Pak Yudiarma. Jadi garis simbol ini, simbol garis lengkung ini merupakan simbol arah bukaan pintu. Arah bukaan pintu itu arahnya kemana sih? Nah, jadi saya klik aja garis arch. Garis arch yang sudah kita buat, garis lengkung yang sudah kita buat tadi. Jadi saya pilih semuanya, garis lengkung. Kemudian cara mengaturnya dia ada di properties. Properties itu ada di bagian atas. Tapi kalau saya, biasanya saya buat properties itu ada di tab sebelah kiri. Jadi dia auto hide. Jadi untuk menampilkan tab properties yang di samping kiri, itu bisa kalian ketik CH shortcut untuk properties, kemudian enter. Nah, dia akan keluar nih tab properties. Kalau dia ada di tengah, tinggal digeser aja ke samping. Kemudian pilih yang auto hide. Dia akan sembunyi kalau nggak di select, kalau nggak dipakai. Nah, dia akan sembunyi. Namun ketika kita mau pakai, dia akan keluar nih. Tinggal arahkan aja mouse kita ke samping. Nah, saya mau ganti yang tadi garis lengkung, saya select. Kemudian saya mau pakai yang dash. Atau kalau belum ada dashnya, kita tambahkan dulu. Pilih yang other, kemudian kita load, kita tambahkan. Saya pakai yang scroll aja ke bawah, pakai yang dash ini. Garis putus-putus yang ini. Oke, nah karena sudah ada sebelumnya udah. Nah, ini tinggal dipilih aja. Ini jenis garisnya menjadi dash. Nah ini kan nggak kelihatan nih. Jadi untuk biar kelihatan garis putus-putusnya, kita atur di properties. Misalkan ketik CH, kemudian pilih garisnya, ganti di line type scale. Line type scale di sini kan 1. Coba saya kecilkan menjadi 0,1, kemudian enter. Nah ini masih besar ya. Saya kecilkan lagi 0,02, enter. Nah ini udah cukup lumayan. Nah, oke, selesai. Udah selesai nih semuanya. Nah, jadi fungsi layar tadi, nih, kalau misal saya matikan layer yang dinding. Nah, di gambar ini layer dinding itu akan hilang. Tapi dia nggak hilang sebenarnya, nggak terhapus. Dia cuma saya matikan aja. Kalau saya hidupkan lagi, dia akan muncul lagi. Begitu juga dengan layer yang lainnya. Kalau lampunya saya matikan, dia akan hilang. Nah, kalau saya freeze atau saya kunci, misal kolom saya kunci, kemudian saya select semua. Ini saya pindah, move ke samping. Nah, kolomnya itu nggak akan pindah. Misal saya pindah sejauh 15 meter. Kolom tadi itu karena saya kunci layernya, dia nggak akan pindah. Ini nggak akan bisa dihapus. Mau dihapus juga nggak akan bisa. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Saya, Bu. Marsio Sinto, Bu. Ya, kenapa? Itu untuk munculkan toilet sama mobil tuh punya saya kalau ditekan tuh beda, Bu. Yang muncul, Bu. Apa yang keluar? Gambarnya beda, Bu. Bukan toilet yang itu. Kamu sudah Nggak tekan mirip, Bu. kontrol 3. Sudah, Bu. Mungkin beda versi kali. Beda versi. versi. Kemudian Ya, ada oke. pilihan nggak di samping? Di samping ini kan ada pilihan modeling, ada construction, ada annotation. Pilih yang arsitektural, udah. Sudah, Bu. Kemudian pilih toiletnya sudah. Sudah.
Pilih toilet, kemudian klik sekali. Ini sama nggak? Eh, Kamu online-nya pakai HP atau pakai laptop? pakai HP, Bu. Pakai HP kan? Nah, coba Iya. ganti kameranya menjadi kamera belakang. Bisa nggak? Bisa, Bu. Lihatkan Bentar ya, Bu. layarnya. Mana ganti kamera nih? Kamera. Ini, Bu. Nah, sudah cari yang arsitektural belum nih? Samping nih. Sudah, Bu. Sudah. Arsitektural, kemudian toilet. Ya. Mana toiletnya? Besaran ya, Bu. Oh, toilet kamu kebesaran. Kamu udah ngatur unit limit belum? Kemarin sih udah, Bu. Di file yang baru ini. Oh, Kalau kamu udah sudah ya? ngatur unit limit, harusnya ukurannya sesuai. Tapi kalau kamu belum ngatur unit limit waktu gambar pertama tadi, dia memang akan lebih besar. Oh, oke, Bu. Bisa ulang lagi, Bu. Iya, caranya ada dua sebenarnya. Bisa kamu buat file baru, kamu atur ulang dulu unit limitnya, baru kamu copy gambar kamu ke file yang baru, atau kamu masukkan toilet yang besar tadi itu, klik aja sekali, klik sekali, ini misal ya. Nah, mungkin dia sebesar ini ya, Iya. toilet kamu. Ini bisa kamu kecilkan, pilih toiletnya, kemudian ketik SC. SC itu untuk mengatur scale-nya, enter, kemudian klik sekali aja, kemudian masukkan angkanya, misal 0,1. Oke. Ya, bisa ya. Bisa, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kalau di scale itu konsepnya, misal saya buat rectangle seukuran 2 kali 4. Ini saya mau ubah skala rectangle ini menjadi, nah, SC, enter, nah, klik sekali. Prinsipnya untuk mengubah skala itu bisa langsung masukkan angka 0,5 artinya setengahnya, atau kamu bisa masukkan skala sebenarnya, skala yang pada saat kita menggambar ini kan 1:100, 1:100, tulis aja 100, kemudian per skala yang akan dirubah. Jadi skala sebenarnya per skala yang akan dirubah. 100 per, misal saya mau besarkan menjadi 50, 100 per 50, enter. Nah, maka rektangelnya akan menjadi lebih besar. Kalau saya mengubah menjadi skala 1:200, SC, enter. Kemudian pilih objeknya, enter lagi. Kemudian pilih base point-nya, klik sekali. Skala sebenarnya, misal skala sebenarnya ini 100. Saya mau rubah menjadi skala 200 per atau garis miring 200. Jadi 100 itu skala pada saat ini, 200 itu skala yang akan kita rubah. Enter. Dia akan menjadi lebih kecil. Baik, Bu. Bisa ya? Bisa, Ada Bu. lagi yang nggak bisa? Sudah bisa semua ya? Ada yang udah bisa. Nggak tahu yang lain, Bu. Kenapa? Udah bisa, Bu. Udah bisa ya? Nah, Iya, kalau Bu. misalnya tadi kalian sudah ngikutin arahan saya, artinya kalian sudah bisa langsung upload di Google Classroom setelah ini. Kalau yang belum, ya mungkin nanti saya coba cek lagi recordingnya, semoga recordingnya nggak ada masalah. Kalau nggak, nanti saya share di Google Classroom-nya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyain, ada yang mau tanya lagi nggak? Udah semua ya? Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya... Kenapa? Boleh minta nomor ibu nggak, Bu, untuk nanya-nanya nanti? Nomor apa? Nomor ibu.
nomor WA ibu katanya, Bu. Kalian nggak ada ya? Nggak Nanti ada, saya Bu. share di Google Classroom aja ya. Boleh, Ya, Bu, kalau boleh. boleh Oke, Bu. tanya-tanya Siap, Bu. aja, Bu. Anda baca citran. Ya, Bu, oke saya ya. Nggak ada yang belum- ditanya lagi kan? Belum masuk Google Classroom, Bu. Oke, masih, Bu, Nanti ya. tanya ke ketua kelasnya, minta kode Google Classroom-nya ya. Ya, Bagiin kode Google Classroom-nya gimana, Bu? Ron baca citron. Bu, dari tadi, Bu, saya minta, Bu. Belum. Sabar. Bagiin kode Classroom-nya gimana, Bu? Saya nggak paham. Bentar ya, kode Classroom-nya itu ini sambil kamu catat aja, huruf kecil semua. LX FA GA 3. LX FAGA3, Bu. FA GA 3. Bu, untuk latihannya atau tugasnya hari ini ngikutin yang presentasi hari ini kan, Bu? Batasnya sampai jam berapa? Iya. Untuk latihannya saya kasih batas waktunya sampai jam 9 pengumpulannya. 9 malam. Iya. Bu, kan saya laptopnya ini lagi apa sih, gimana sih? Lagi nggak ada. Terus mau nyusul teman yang juga ada AutoCAD gitu. Nanti ngirimnya gimana, Bu ya? Pakai filenya bisa kirim lewat email terus baru masukkan Google Classroom saya atau gimana ya, Bu ya? Soalnya nggak Di pernah. Google Classroom aja. Langsung upload di Google Classroom. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kan saya sudah buat nih. Sudah buat instructionnya, tinggal kamu assign aja. Baik, Bu. Tinggal kamu kumpulkan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Ya. untuk arsiran dinding ANSI berapa, Bu? ANSI 32. Kemudian untuk trace RAM-nya ANSI 31. ANSI ANSI 32. 32 dan ANSI 31. Bu, kalau arsiran porselen pakai arsiran net boleh nggak, Bu? Pakai yang ANSI 37 aja. Kita samakan. Ya, Bu. Sebenarnya sama aja sih. Tapi buat biar sama gambarnya, kita pakai lantainya pakai yang ANSI 37 aja. Kecuali nanti untuk tugas besar kalian, itu kalian bebas. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah semua ya? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.